Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku kelas 6. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan baik ya. Nah anak-anak, masih bertemu lagi dengan Bu Mami. Kali ini kita akan melanjutkan materi tema 2, subtema kedua, pembelajaran 1. Mari kita mulai. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, seharusnya bangsa Indonesia telah merdeka dan terbebas dari segala bentuk penindasan serta penjajahan. Namun, kenyataannya tidak demikian. Bangsa Indonesia masih perlu berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mengapa demikian ya? Nah, lebih jelasnya kita baca teks berikut. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia ternyata masih terus berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari gangguan bangsa asing yang datang, seperti dari pemerintahan Belanda. Pasukan Belanda kembali datang ke tanah air. Kedatangan ini disambut dengan berbagai bentuk perlawanan oleh bangsa Indonesia. Sehingga sejak tahun 1945 sampai 1950, telah terjadi berbagai macam pertempuran di berbagai daerah antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda yang dibantu oleh pasukan Inggris. Bagaimana perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia di berbagai daerah ya? Yaitu dengan melakukan perlawanan dan pertempuran di berbagai daerah sejak tahun 1945 sampai 1950 antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda yang dibantu oleh pasukan Inggris. Bentuk perlawanan dan pertempuran dari bangsa Indonesia melawan kedatangan bangsa Belanda, salah satunya seperti pertempuran Surabaya. Kita baca teks berikut anak-anak. Pertempuran Surabaya. Pada tanggal 25 Oktober 1945, tentara sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi, tanggal 27 sampai 30 Oktober 1945, terjadi kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Dalam pertempuran ini, pasukan Inggris dapat dipukul mundur. Bahkan, puncak dari pertempuran tersebut adalah terbunuhnya pemimpin pasukan Inggris, Brigadir Jenderal Malabi. Pada tanggal 9 November 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum yang berisi semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Namun, ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia. Pada tanggal 10 November 1945, terjadi pertempuran yang sangat dahsyat. Pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara. Peristiwa 10 November ini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Nah, anak-anak, itu merupakan salah satu pertempuran melawan Belanda yang datang kembali ke Indonesia. Nah, bangsa Indonesia melakukan perlawanan sehingga terjadi pertempuran untuk mempertahankan kemerdekaan. Berdasarkan teks di atas, kita akan membuat peta pikiran lagi, tetapi kali ini menggunakan kalimat efektif. Nah, sebelum kalian mengisi peta pikiran dengan menggunakan kata tanya apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana, Ibu jelaskan dulu apa itu kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung gagasan pembicara atau penulis yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK. Nah, apa itu unsur SPOK? S itu subjek, P itu predikat, O itu objek, K keterangan. Kita bahas satu persatu dulu. Subjek. Subjek adalah yang melakukan hal tertentu atau pelaku, biasanya berupa kata benda, nama orang, atau binatang. Selanjutnya adalah predikat. Predikat adalah kegiatan yang dilakukan oleh subjek, biasanya berupa kata kerja. Selanjutnya objek. Objek adalah unsur kalimat yang dinyatakan sebagai sesuatu yang dikenai perbuatan atau aktivitas yang dilakukan subjek. Selanjutnya keterangan. Keterangan adalah menjelaskan bagaimana, di mana, kapan peristiwa yang dinyatakan dalam kalimat keterangan dapat berupa keterangan tempat, waktu, alat, atau tujuan. Ciri-ciri kalimat efektif
Yang pertama, memiliki unsur penting atau pokok, minimal unsur subjek dan predikat. Kedua, menggunakan struktur bahasa yang tepat. Yang ketiga, memenuhi kaedah ejaan yang berlaku. Keempat, menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat dan sesuai kebutuhan. Nah, anak-anak, berikut ada alternatif dari peta pikiran dari bacaan Pertempuran Surabaya. Kita baca ya. Peta pikiran menggunakan kata tanya apa? Ini jawabannya. Pertempuran di Surabaya antara Indonesia dan Inggris. Mengapa? Karena Indonesia menolak ultimatum dari Inggris. Siapa? Rakyat Indonesia dan pasukan Inggris. Bagaimana? Terjadi pertempuran yang sangat dahsyat. Surabaya digempur dari darat, laut, dan udara. Kapan itu terjadi? Sekutu datang 25 Oktober 1945. Terjadi kontak senjata pada 27 sampai 30 Oktober 1945. Inggris mengeluarkan ultimatum pada 9 November 1945. Pertempuran dahsyat pada 10 November 1945. Di mana? Di Surabaya. Nah, itu alternatif dari jawaban peta pikiran menggunakan apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Kemudian, dari alternatif peta pikiran tadi, kalian buat tulisan menggunakan kata-kata sendiri tentang pertempuran Surabaya berdasarkan peta pikiran barusan. Kamu gunakan kalimat efektif ya. Nah, anak-anak, perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri. Sangat diperlukan kerjasama dan persatuan dari seluruh rakyat Indonesia agar cita-cita untuk menjadi bangsa yang bebas dan merdeka dapat tercapai. Nah, apakah ada makna yang dapat kita petik dari upaya mempertahankan kemerdekaan dalam pertempuran Surabaya? Jawabannya ada, yaitu demi mempertahankan NKRI, rakyat harus berani menghadapi ancaman apapun. Selama rakyat masih bersatu, maka kita adalah bangsa yang kuat. Pertempuran Surabaya adalah salah satu dari sekian banyak upaya yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Masih banyak perjuangan lain yang dilakukan di berbagai daerah, misalnya Pertempuran Ambarawa, Pertempuran Medan Area, Bandung Lautan Api, agresi militer Belanda I, dan agresi militer Belanda II. Tentunya, pertempuran atau perlawanan-perlawanan tersebut akan kita pelajari pada pembelajaran selanjutnya. Nah, anak-anak, tahukah kamu bahwa perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dilakukan dengan berbagai strategi yang disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Selain itu, persatuan dan kesatuan merupakan hal yang sangat penting dalam mempertahankan kemerdekaan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Anak-anak, setelah belajar tentang sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan, sekarang kamu akan mempelajari tentang cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat tinggalnya. Nah, apakah kamu pernah mengamati ayam, bebek, ikan, dan cicak? Amati gambar berikut ya. Itu ada gambar ayam, bebek, ikan, dan cicak. Apakah kamu mengetahui ciri-ciri hewan tersebut? Dan apakah kamu juga mengetahui ciri-ciri tempat tinggalnya? Anak-anak, mari kita cari ciri-ciri dari hewan-hewan tersebut ya. Yang pertama, ayam. Ciri-ciri hewan ini berbulu, memiliki paruh runcing, berkaki dua, bersayap, dan berkembang biak dengan bertelur. Ciri-ciri habitatnya atau tempat tinggalnya, daratan yang lapang seperti pekarangan belakang rumah. Yang kedua, bebek. Ciri-ciri hewan ini, bulu yang dilapisi lilin, memiliki paruh berbentuk sudu, kaki yang berselaput, bersayap, dan berkembang biak dengan bertelur. Nah, ciri-ciri habitatnya, daratan yang becek maupun daerah yang dekat perairan tawar. Selanjutnya adalah ikan. Nah, ciri-ciri hewan ini adalah bernapas dengan insang, berdarah dingin, memiliki sepasang sirip, tubuhnya ditutupi sisik,
tetapi tergantung spesies. Berkembang biak dengan ovipar atau ovovivipar. Ciri-ciri habitatnya ada di perairan air tawar atau air asin, tergantung dari spesiesnya. Selanjutnya adalah cicak. Ciri-ciri hewan ini memiliki semacam perekat pada telapak kakinya, memiliki ekor yang bisa putus karena terancam, memiliki 4 kaki, semuanya berwarna krem, dan berkembang biak dengan bertelur. Ciri-ciri habitatnya hidup di permukaan vertikal, yaitu tembok, maupun di permukaan horizontal, seperti atap rumah. Apakah terdapat hubungan antara ciri-ciri hewan dengan habitatnya? Ayo jelaskan kesimpulanmu. Jawabannya ada hubungannya. Setiap habitat memiliki ciri-ciri yang berbeda, seperti struktur alam dan ancaman, serta sumber makanan bagi yang hidup di dalamnya. Sehingga kondisi hewan harus sesuai dengan habitat agar hewan mampu mempertahankan hidupnya. Tuhan menciptakan makhluk hidup dengan segala keunikan dan keistimewaannya, tidak terkecuali hewan. Keunikan dan keistimewaan hewan kita kenal dengan ciri khusus. Ciri khusus pada hewan tersebut mempunyai hubungan yang erat dengan tempat tinggalnya. Misalnya ikan memiliki insang untuk bernafas di dalam air. Cicak memiliki perekat pada kakinya untuk dapat menempel di dinding. Dan bebek memiliki selaput pada kakinya agar dapat berenang di air. Nah, biar lebih jelas kita baca bacaan berikut anak-anak. Ini bacaan tentang bebek. Bebek. Bebek memiliki ciri khusus yang disesuaikan dengan tempat tinggalnya. Bebek hidup di darat, namun untuk mencari makan, bebek biasanya berada di air. Ciri khusus yang dimiliki bebek untuk mencari makan berupa paruh yang agak panjang dan lebar pada bagian ujungnya. Bebek mencari makan di air, seperti kolam, sungai, sawah, atau danau yang dangkal. Bulu bebek dilapisi oleh minyak, sehingga tidak basah jika terkena air. Ketika bebek keluar dari air dan berada di darat, bebek biasanya mengibas-ibaskan bulunya, sehingga air yang menempel di tubuhnya keluar. Apa yang akan terjadi jika bulu bebek tidak dilapisi minyak dan air menyerap ke tubuhnya? Selain itu, bebek juga memiliki ciri khusus lainnya, yaitu selaput pada kakinya. Selaput tersebut digunakan untuk berenang. Nah anak-anak, berdasarkan dari pembelajaran barusan tentang ciri khusus hewan beserta habitatnya, kalian ada tugas pada halaman 50. Amati 3 hewan yang ada di sekitarmu. Berdasarkan pengamatanmu, catat ciri-ciri khusus hewan tersebut beserta habitatnya. Tulis laporan berdasarkan pengamatanmu. Kamu dapat melengkapi laporanmu dengan membaca berbagai sumber bacaan, bisa dari internet, bisa dari buku lain, atau bertanya kepada kakak, adik, atau saudaramu. Kemudian tulis laporanmu pada tabel berikut. Nah, di situ tabelnya ada tentang nama hewannya, ciri khusus berserta ciri-ciri habitatnya. Setelah kalian mencari 3 hewan dan menulis ciri khusus berserta habitatnya, kalian tulis kesimpulannya pada kolom yang ada di bawah tabel. Nah anak-anak, demikian pembelajaran hari ini. Tema 2, subtema 2, pembelajaran 1. Semoga pembelajaran dan ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat. Terima kasih buat yang sudah mengikuti pembelajaran ini. Jangan lupa yang belum subscribe, kalian like, subscribe, dan hidupkan notifikasi loncengnya agar kalian dapat selalu mengikuti pembelajaran selanjutnya. Ibu akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.